Jagat lelembut mboten duwe wujud. Kula nimbali surga loko surga kayangan. Ketuh mulih sampun nepani. Teko aso. Teko sedanten. Bocah asu, kowe nyeluk aku arep mateni awakmu dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Panti. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Panti. Si pengung dan kaya Seorang anak terlihat seorang diri mendekati sebuah pohon beringin yang berdiri gagah menaungi salah satu bangunan tua di sebuah asrama atau panti asuhan. Sebuah komplek bangunan yang sudah berdiri bahkan sebelum bangsa Indonesia mampu meneriakan kata merdeka. Anak itu sengaja mendatangi tempat itu di saat sudah tidak ada seorang pun di sana. Ia tahu yang ia lakukan adalah sebuah hal yang tidak masuk akal. Sekilas yang terlihat adalah pertemuan antara seorang anak laki-laki dan anak perempuan. Namun saat diperhatikan lebih dekat, mereka adalah insan yang berbeda alam. Anak kecil itu menyerahkan sebuah kalung kepada sosok anak perempuan yang satu tangannya sibuk menenteng kepalanya sendiri. Sosok itu adalah anak perempuan yang sudah banyak dibicarakan warga desa sebagai penunggu pohon beringin. Mirah namanya. Siapa sangka pertemuan itu adalah akhir dari penantian sosok hantu Mirah. Kalung yang diberikan merupakan titipan seseorang yang merupakan sahabat hantu itu semasa hidupnya. Bagas Kuswara. Walaupun Pak Kuswara sudah di umur penghujung hayat, semasa hidupnya ia selalu mencari cara untuk menenangkan Mirah. Kini sahabatnya itu sudah tenang dan pergi lebih dulu darinya. Kalung itu memberikan pesan bahwa hantu perempuan itu sudah bisa tenang dan menyusulnya meninggalkan pohon beringin itu. Pertemuan itu pun menjadi akhir kisah tentang Mirah, sang penunggu pohon beringin asrama. Tenangnya hantu Mirah disadari oleh warga yang mulai tidak pernah lagi mendengar tentang kemunculan sosok itu. Jelas saja warga desa senang. Selain karena tidak perlu ada yang ditakutkan lagi, mereka juga lega bila sosok hantu yang membuat warga merasakan kasihan itu sudah bisa pergi dengan tenang. Namun sebuah tempat keramat yang tidak berpenghuni pasti tidak akan bertahan lama tanpa penunggu. 1 tahun kemudian warga dikagetkan dengan cerita dari seorang perempuan anak panti asuhan yang ditemukan pingsan terlilit akar pohon beringin setelah semalaman menghilang. Aku mau pulang, aku gak mau di panti asuhan lagi. Anak itu menangis jadi-jadinya saat mengingat apa yang menimpanya. Sudah nak, di sini sudah aman, gak usah takut lagi. Tapi dia masih ada di sini, dia masih akan terus berada di sini sampai berhasil menemukan kepala bayinya. Mendengar pernyataan anak perempuan itu, para pengawas dan para warga pun tersentak. Sosok apa lagi yang kini mendiami pohon beringin itu? Atau malah mungkin lebih dari sekedar mendiami pohon beringin? Dia siapa? Gak tahu, tapi dia pakai gaun seperti wanita Belanda dan ngebawa kapak yang berlumuran darah. Setengah dari wajahnya sudah hancur seolah dihantam kapak yang sama. Ada sosok bayi yang ia gendong di tangan satunya, tapi bayi itu gak punya kepala. Dia bilang gak akan pergi sampai nemuin anak yang menyembunyikan kepala bayinya. Para pengawas ingin sekali tidak mempercayai anak itu, namun posisi saat mereka menemukan anak itu memang benar-benar tidak wajar. Hal itu sudah sangat mendukung untuk membuat mereka percaya akan cerita itu. Dan inilah awal dimulainya kisah tragis di panti asuhan tersebut tentang teror dari sosok yang mereka sebut dengan sebutan perempuan berwajah sebelah. Suara lonceng bel sekolah berbunyi begitu bersautan dengan suara anak sekolah yang berteriak menyambut selesainya jam pelajaran mereka. "Yo, kamu main dulu kan?" tanya Hasan, salah seorang anak kelas 6 SD yang tinggal di panti asuhan. "Hari ini aku gak ikut. Masih dihukum gara-gara nilai bahasa Sundaku dapat jelek. Lagian kenapa kamu gak di asrama aja sih sama kita?
Masa betah tinggal di rumah Bu Ranti? Namanya kepala sekolah pasti kan galak. Apa? Asrama? Enggak deh. Mending di Bu Ranti. Biar galak tapi aku bisa tidur tenang. Balas Gio yang jelas-jelas tahu bagaimana drama anak asrama yang mulai ia ketahui sedikit demi sedikit selama bersekolah bersama mereka. Perundungan oleh kakak kelas, anak yang punya kebiasaan mengutil, hingga beberapa anak yang benar-benar jorok. Mau bagaimana lagi, Gio juga tahu bahwa saat itu asrama juga salah satu cara orang tua untuk mendisiplinkan anak mereka. Ya sudah kalau begitu, kalau butuh diajarin bahasa Sunda bilang aja, ntar aku bantuin biar nggak dihukum lagi. Ya makasih San. Ulangan berikutnya aku minta tolong kamu buat ngajarin. Hasan pun melanjutkan niatnya untuk bermain di halaman asrama bersama beberapa temannya yang keluar di jam yang sama. Masih ada waktu 1 jam sampai waktu makan siang mereka di panti. Kumaha main kalian si Dewi? Sok atuh, jangan kabur kalau kalah, jawab Rustam yang terlihat berbadan paling besar dari antara mereka. Mereka berdua dan keempat anak lainnya menghabiskan waktu siang mereka dengan bermain kelereng di salah satu lahan di belakang bangunan panti. Permainan berjalan begitu seru di mana pertarungan antara Hasan dan Rustam berjalan begitu sengit. Keempat teman lainnya pun sampai tidak berkedip melihat keahlian bermain mereka berdua, hingga tanpa sadar langit mulai tertutup awan. Hawa mendung mulai terasa namun tidak menurunkan semangat mereka. Bahkan saat gerimis datang pun mereka tetap bergeming dan fokus dengan permainannya. Kali ini kelereng andalanmu bakal aku ambil, ucap Rustam yang sangat percaya diri dengan jentikannya. Di sisi lain Hasan tengah berkomat-kamit membacakan mantra asal-asalan seolah mendoakan bahwa jentikan kelereng Rustam tidak mengenai kelerengnya. Sekali lagi kelereng Hasan tidak mampu mempertahankan posisinya dan harus tersingkir oleh kelereng Rustam. Ia cukup kecewa namun kekalahannya terbayar oleh serunya pertandingan itu. Tenang, besok aku balas. Besok juga tetap aku yang menang lagi. Mereka berkumpul dan segera berlari menerjang gerimis menuju balik bangunan di belakang mereka. Namun saat tengah berlari, tiba-tiba Hasan berhenti. Ia merasakan ada yang janggal seolah ada yang memperhatikannya dari arah belakang. Ia pun menoleh dan mendapati seseorang berdiri di antara hujan gerimis. Rustam, itu apa? Rustam berhenti mendengar pertanyaan Hasan. Ia menghampiri Hasan dan melihat ke arah sosok yang ditunjukkan oleh Hasan. San, cepat pergi, lari secepat mungkin. Kenapa itu siapa? Pokoknya lari, itu setan. Aku pernah dengar dari anak yang ditemuin pingsan di pohon beringin. Benar ucapan Rustam. Yang berdiri di tengah hujan itu adalah sosok perempuan berwajah sebelah dengan gaun Belanda. Satu tangannya menggendong bayi tanpa kepala dan sebelah tangannya membawa sebuah kapak. Ia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Bukan karena ia enggan mengejar, namun ia tahu bahwa anak-anak itu tidak akan pernah mencapai tempat yang ia tuju. Hujan semakin deras seolah membentuk sebuah tirai yang menghalangi pandangan anak-anak itu. Kemanapun mereka berlari, mereka tidak pernah sampai ke panti asuhan tempat mereka seharusnya kembali. Teriakan tangisan menggema berpadu dengan suara gerimis. Mereka jelas tidak tahu apa yang tengah terjadi. Tapi kini mereka sadar bahwa mereka sudah tidak berada di alamnya lagi. Sementara itu wanita berwajah sebelah itu mulai melangkahkan kakinya. Ia mendekat ke anak-anak itu dengan mengayun-ayunkan kapak ke arah mereka. Kembalikan kepala bayiku. Suara telepon di pagi buta membuatku segera bergegas menaiki bis meninggalkan kota Klaten dan kembali menuju sebuah kota di Jawa Barat. Makhluk dari Imalawang lagi, Nan? Gak tahu, tapi kata Bu Ranti hampir setengah anak panti asuhan hilang. Aku sempat menanyakan apakah itu adalah kasus penculikan, tapi Bu Ranti mengatakan bahwa mereka juga sudah membuat laporan ke polisi. Alasan ia meminta tolong kepadaku karena ada isu yang beredar tentang sosok gaib di sana. Katanya sejak Mira tenang, penunggu pohon beringin itu berganti dengan perempuan Belanda berwajah sebelah. Sempat ada anak yang ditemuin pingsan terlilit akar pohon beringin. Katanya bawa kapak, tapi kok malah ngelilit di pohon beringin? Ngawur kamu. Udah bener itu anak selamat malah ngoceh yang enggak. Ya kan coba mikirin semua kemungkinan. Nggak salah dong. Mungkin aja saat itu makhluk itu baru muncul sehingga belum punya kemampuan untuk melakukan gangguan yang mencelakai. Atau ada pengaruh Chandra Mukti yang menjaga anak itu. Nah itu.
Perdebatan kami selesai sampai di situ. Sepertinya kami mengambil kesimpulan yang sama, di mana kami tidak akan mendapatkan jawaban yang pasti sampai kami benar-benar datang ke sana. Kami tiba di terminal dan menyambung dengan angkutan umum menuju tempat yang pernah hampir merenggut nyawaku, Desa Sukmaraya. Seperti biasa, aku terkagum-kagum dengan sosok pohon beringin raksasa yang selalu dapat terlihat dari seluruh penjuru desa. Namun kali ini perasaanku berbeda, sepertinya memang ada sosok lain yang mendiami pohon itu. Kami sampai saat hari menjelang maghrib. Seketika aku teringat kejadian dulu saat desa begitu sepi saat menjelang malam. Setidaknya kali ini tidak begitu. Masih ada warung dan tempat makan yang buka dan beberapa warga yang berseliweran. Sepertinya bukan permasalahan setan-setan Imalawong lagi, Nan. Iya benar. Sempat aku berpikir ingin mampir ke pohon beringin itu dulu, namun aku mengurungkan diri saat mengingat kejadian sebelumnya di desa ini. Kami memutuskan untuk ke rumah Bu Ranti terlebih dahulu untuk beristirahat sekaligus mencari tahu kronologinya. Bu Ranti menyambut kami dan sudah mempersiapkan kamar untuk kami beristirahat. Bahkan sepanci soto hangat sudah disiapkan untuk kami mengisi perut. Bu Ranti emang terbaik. Tahu aja kami lagi lapar. Yang sopan. Bu, Danang nggak lapar, mangkoknya satu aja. Bohong Bu. Bisa-bisaan aja nih bocah ketek. Kirain nggak mau, pakai sok jaim gitu. Pikisi cium gitu. Bu Ranti tertawa sembari membawakan sepanci toko dari satu ceting nasi ke hadapan kami. Dah, nggak usah berantem. Nasi banyak, kalau habis besok pagi masak lagi. Melihat hal itu sontak aku dan Cahyo segera menciduk nasi ke dalam piring dan memakan dengan lahap masakan Bu Ranti tersebut. Perjalanan jauh kami sepertinya memang berhasil mengosongkan perut kami. Insipin, bisik Cahyo yang memperagakan ucapanku sebelumnya untuk meledek makanku yang lahap. Aku memukul kepala Cahyo untuk membalas ledekannya. Udah diam, makan aja. Menurut cerita Bu Ranti dan beberapa warga, sudah lebih dari 3 hari setengah dari anak-anak panti menghilang. Ada yang hilang saat pulang sekolah dan ada yang hilang tidak ditemukan di kamarnya saat pagi hari. Anehnya polisi tidak dapat melacak keberadaan mereka dan motif kepergian mereka pun benar-benar tidak terbaca. Tidak ada saksi kunci yang melihat adanya kegiatan mencurigakan yang menjurus pada penculikan. Sekolah pun bahkan meliburkan anak-anaknya selama seminggu sampai polisi menyatakan bahwa keadaan mulai terkendali. Mendengar cerita itu jelas saja aku cemas. Seusai subuh kami segera pergi menuju panti asuhan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Nan, di tengah perjalanan tiba-tiba Cahyo memberi isyarat kepadaku. Aku terhenti dan menyadari bahwa memang ada yang tidak beres. Keluar! Untuk apa kalian mengikuti kami? Aku dengan jelas dapat merasakan keberadaan beberapa orang di sekitar kami. Jelas mereka bukan manusia biasa. Ada perasaan mengancam yang mereka pancarkan pada kami. Urungkan niatmu. Bila dia tidak menemukan apa yang ia cari, perburuannya tidak akan selesai. Kalian tidak peduli dengan anak-anak yang hilang. Kami segera berlari menuju keberadaan yang kami rasakan dan asal suara tadi. Anehnya sosok itu sudah pergi dengan cepat. Jelas mereka adalah orang-orang berilmu. Sepertinya kali ini juga lebih dari sekedar roh penasaranan. Iya, semoga masih dalam kemampuan kita. Kami melanjutkan perjalanan kami dan sampai di bawah pohon beringin besar yang digadang-gadang sebagai rumah demit yang menculik anak-anak. Namun entah mengapa walaupun orang berkata seperti itu, pohon ini masih berasa sejuk dan megah. Gimana? Aku menggeleng, tidak ada sesuatu yang bisa membuatku merasakan keberadaan sosok gaib di tempat itu. Bau-baunya kita bakal nginep di sekitaran sini nih. Gak ada jalan lain kan? Iya. Aku berpikir keras dan mencoba mengelilingi bangunan asrama, mencoba mencari petunjuk di tempat ini. Namun semua terkesan biasa saja. Bahkan jauh lebih tenang dibandingkan terakhir kami ke tempat ini. Mungkin benar penculikan, Nan. Kita baru bisa ambil kesimpulan setelah mencari informasi dari petugas panti dan anak-anak yang selamat. Saya setuju dan segera mengikutiku menuju masuk ke panti. Tapi saat aku melangkah, tiba-tiba aku menginjak sesuatu yang sepertinya tadi tidak ada di jalan yang kulewati. Sebuah kelereng. Aku pun mengambilnya dan melihatnya dengan bingung. Merasa tidak ada yang aneh, aku pun membuangnya. Jangan dibuang. Lumayan buat nambah koleksi. Udah gede masih main kelereng piye toh, Jul?
Aku tidak menyangka bahwa di balik bangunan yang hanya sering kulihat dari luar ternyata panti asuhan ini cukup besar. Ada beberapa lapangan dan beberapa bangunan besar di dalam kompleksnya. Namun saat masuk ke sana kami terganggu dengan bau kemenyan. Dari jauh aku melihat ada seseorang yang sedang duduk di tanah melipat kakinya dengan berbagai sesaji, dan kemenyan yang dibakar berada di hadapannya. Di sekitar sosok yang seperti dukun itu berdiri beberapa petugas panti yang mengawasinya. Punten Pak, ini sedang apa ya? Mas Danan ya? Saya Singgi Mas. Ini permintaan kepala panti untuk memanggil orang pintar untuk nanganin kasus ini. Dukun? Iya Mas, biarin aja dulu. Ikutin maunya Pak Kepala. Aku menoleh pada Cahyo. Ia menggeleng mengisyaratkan agar aku tidak ikut campur dengan ritual dukun itu. Aku pun memperkenalkan Cahyo pada Mas Singgi, dan beliaulah yang akhirnya menemani kami berkeliling panti sesuai permintaan Bu Ranti. Satu persatu lorong panti asuhan kami lalui. Bangunan ini jelas sudah tua, namun mata batin kami tidak menemui keberadaan makhluk gaib yang biasa menghuni bangunan angker. Disitulah aku dan Cahyo menyadari salah satu alasan setan-setan penunggu menghilang dari kediamannya adalah keberadaan sosok lain. Sosok yang lebih kuat dan lebih jahat dari mereka. Mas Singgi, kami menginap di sini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Mas. Nanti bisa bareng di kamar anak-anak cowok. Terima kasih Mas. Tapi mungkin nanti kami lebih banyak tidur di luar di kursi tunggu mungkin. Duh gimana ya? Katanya dukun tadi juga mau jalanin ritual nanti malam. Katanya dia mau perang sama setan berwajah sebelah itu. Sontak aku saling bertatapan dengan Cahyo. Saat itu keputusan kami semakin bulat. Kami harus menginap di tempat ini untuk menghindarkan anak panti dari sesuatu yang mungkin terjadi. Terdengar suara bel berbunyi dari arah sekolah. Tidak lama kemudian anak-anak panti berdatangan dengan berbagai keluhnya. Pak, anak-anak belum ketemu ya? Sabar ya. Nanti mainnya kalau keadaannya sudah benar-benar aman. Kita bantu cari aja Pak. Jangan, polisi aja nyari gak ketemu apalagi kita. Udah jangan aneh-aneh. Mereka pun segera masuk ke dalam kamar untuk berganti baju sebelum menghabiskan siang mereka di tempat ini. Sampai waktu yang belum ditentukan mereka dilarang untuk keluar panti selain untuk sekolah. Namun ada satu yang menarik perhatianku. Ada salah satu dari mereka, seorang anak perempuan yang tidak kembali ke kamarnya. Ia hanya berdiri di sudut lorong memandangi kami dari jauh. Ada yang berbeda darinya. Ia mengenakan seragam yang sudah lusuh seperti bukan seragam di zaman sekarang. Mereka masih di sini. Aku dan Cahyo pun mulai memperhatikan anak itu. Sepertinya anak itu memang menunggu anak-anak lain untuk pergi. Mereka masih di sini, tapi bila semakin lama berada di sana, mungkin aja mereka tidak akan bisa kembali. Anak itu berjalan melewati kami. Ia tidak masuk ke kamar seperti anak-anak lainnya dan malah masuk ke sebuah gudang di balik tangga yang tidak jauh dari tempat kami berada. Kami mencoba mengikutinya dan saat berada di depan gudang, anak itu sudah berada di atas salah satu lemari tua. Wajahnya berubah, sebagian wajahnya penuh luka bakar. Ia hanya terduduk di sana sembari memainkan kakinya. Gak coba kamu tenangin, Nan? Iya, tapi sepertinya dia punya petunjuk tentang hilangnya anak-anak itu. Mungkin setelah masalah ini selesai. Cahyo mengangguk setuju. Kami berpaling dan mencoba mencari petunjuk lain. Saat itu kami merasa bulu kuduk kami berdiri seolah ada sosok yang memperhatikan di belakang kami. Kami tahu dengan jelas bahwa ini adalah hawa keberadaan setan anak kecil itu. Saat perbatasan siang dan malam, disitulah mereka mungkin terlihat. Anak itu kembali mencoba memberi petunjuk. Sebenarnya aku ingin bertanya lebih banyak padanya, namun sepertinya hantu itu sulit didekati. Terbukti sekarang ia dengan cepat sudah berpindah tempat berada di belakang kami. Wajahnya berubah begitu seram dengan kulit wajah yang meleleh. Aku menelan ludah berusaha menahan takut dari wujud anak itu agar ia tidak tersinggung. Aku dan Cahyo tahu dengan jelas sosok ini memiliki energi yang luar biasa. Sepertinya ia salah satu penunggu tertua di tempat ini sehingga ia tidak meninggalkan tempatnya walau dengan keberadaan setan wanita berwajah sebelah itu. Sesuai petunjuk sosok anak penunggu gudang itu, aku dan Cahyo sudah berjaga nanti maghrib, sembari menikmati pemandangan anak-anak panti yang menghabiskan waktunya dengan berbagai cara. Tepat saat azan berkumandang, hawa di tempat ini terasa begitu berbeda. Tanpa disuruh, anak-anak panti segera meninggalkan aktivitasnya dan memasuki ruang makan.
Mas Singgi sudah memperingatkan mereka agar selalu berada di ruangan yang sama dan jangan terlalu lama berpisah. Terdengar suara langkah kaki yang berjalan di salah satu lorong panti. Aku merasakan ada yang janggal dengan itu dan segera menghampirinya. Tidak ada siapapun di sana. Bahkan saat aku memastikan dengan mata batinku pun tetap saja aku tidak melihat sosok apapun. Sekali lagi langkah kaki terdengar, kali ini tidak jauh dari belakangku. Namun saat aku menoleh ke belakang, terlihat kabut tipis yang memperlihatkan seorang anak yang berjalan dan menghilang lagi begitu saja. Danan, benar ucapan hantu anak di gudang itu. Kita dapat sedikit petunjuk. Anak-anak itu masih di tempat ini. Ia terjebak di alam lain yang tidak dapat kami gapai. Selama ini mereka terus berjalan mencari cara keluar dari kabut-kabut itu. Sesekali mereka muncul, namun mereka tidak sadar bahwa sebagian tubuhnya tengah melintasi alam manusia. Sayangnya, biar bagaimanapun kami mencoba, tidak satupun dari kami yang berhasil mendapatkan jejak mereka. Percuma. Hanya ada satu cara untuk membawa mereka kembali. Suara itu terdengar dari langkah kaki seseorang yang mendekat ke arah kami. Ia adalah dukun yang tadi melakukan ritual. Sampai saat ini pun ia masih membawa tungku kemenyannya yang mengelilingi tempat ini dan mengasapi beberapa bagian bangunan. Kami menoleh ke arahnya dengan sedikit berhati-hati. Saya Mbah Hamdan, warga desa sebelah desa Sukmajaya. Saya sudah mendengar tentang kalian dari Kang Asep dan almarhum Kuswara sebelum kepergian kalian ke Imahlewe. Iya Mbah, saya Danan, ini teman saya Cahyo. Berarti Mbah Hamdan kenal dengan almarhum Pak Kusworo? Sangat kenal. Dulu beliau meminta bantuan saya untuk menangani Imahlewe. Namun dulu saya terlalu takut. Tapi tidak kali ini. Tanpa adanya Kuswara, saya harus bisa menjaga desa ini. Terlihat Mbah Hamdan sudah lebih berumur, namun dari perkataannya ia seperti begitu hormat dengan Pak Kuswara. Mungkin kami selalu menilai karena Mbah Hamdan menggunakan ritual yang berbeda dari keyakinan kami, yang mungkin saja ritual itu adalah jalan sesuai kepercayaan Mbah Hamdan untuk meminta pertolongan pada Yang Maha Pencipta. Lantas cara apa yang Mbah pikirkan untuk membawa anak-anak itu kembali, Mbah? Hanya ada satu cara yang saya pikirkan. Memancing makhluk itu keluar. Aku kembali beradu pandang dengan Cahyo. Cara itu mungkin saja berhasil, namun kami benar-benar tidak terpikirkan cara untuk melakukan hal itu. Bagaimana caranya, Mbah? Berikan apa yang dia minta, biar saya saja yang memikirkannya. Jika berhasil, mungkin kalian akan dibutuhkan untuk melindungi anak-anak yang masih selamat. Aku penasaran dengan rencana Mbah Hamdan, namun ucapannya juga benar. Kami harus menjaga anak-anak dan seluruh penjaga panti yang selamat. Ya sudah Lanan, kita ngalah dulu. Toh Mbah Hamdan yang sampai di sini duluan. Cahyo penasaran dengan rencana Mbah Hamdan. Walau begitu, aku yakin Cahyo sudah gregetan untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan caranya. Kamar anak-anak ini terdiri dari 5 kasur tingkat. Artinya ada 10 anak yang harusnya tidur di kamar ini, namun kali ini hanya ada 6 anak yang tertidur. Kami menggunakan 2 kasur di bawah untuk istirahat sebentar sembari menunggu Mbah Hamdan selesai melakukan upayanya. Setelahnya mungkin kami baru bisa leluasa melakukan tujuan kami. Katanya hantu perempuan itu akan muncul saat hujan. Anak-anak juga hilangnya setelah hujan berhenti. Tiba-tiba salah satu anak panti terduduk dari kasurnya seolah ingin menceritakan sesuatu pada kami. Yang benar, biasanya yang keluar waktu hujan kan kodok, bukan setan. Belah Cahyo yang kupahami bahwa ia ingin membuat anak-anak itu sedikit santai. Ya mas, masa setan disamain sama kodok? Tapi benar mas, itu si Pur sempat hampir hilang sama yang lain. Tapi waktu itu dia berhasil sampai di bawah atap duluan menghindari hujan. Dan cuma dia yang gak hilang. Pur. Aku menengok pada seorang anak yang dimaksud. Ia tengah termenung sendiri di kasurnya seolah menyimpan rasa takut yang tidak mampu ia ceritakan. Benar Pur.
Makhluk itu selalu berbisik kalau dia mencari kepala bayinya. Tapi entah kenapa aku merasa bahwa tujuannya bukan itu, seperti sesuatu yang lebih jahat. Sesuatu yang lebih jahat. Itu memang ucapan seorang anak kecil. Tapi entah mengapa raut wajahnya menggambarkan sesuatu yang benar-benar mengerikan tentang makhluk itu. Sudah, jangan dipikirkan. Nanti malah nggak bisa tidur loh. Pokoknya ingat aja kalau hujan yang datang bukan setan, tapi apa? Kodok. Pinter. Balas cahaya yang segera menarik sarungnya menyelimuti dirinya dan menjatuhkan diri di kasur. Aku pun mengikuti dirinya dan mengambil posisi tidur. Bila tidak begitu mungkin anak-anak tidak akan mau tidur. Hujan turun dengan begitu deras, tidak ada satupun bintang yang terlihat, bahkan cahaya rembulan hampir tertutup dengan sempurna oleh awan hujan. Entah mengapa aku melihat hujan saat ini seperti membentuk sebuah tirai yang membuat tempatku berada seolah terpisah dengan beberapa langkah di hadapanku. Namun di tengah kebingunganku tiba-tiba terdengar suara langkah kaki anak kecil. Itu Pur, ia berlari dengan cepat ke arahku di tengah hujan dari arah tirai tetesan air itu. Mas, kok kodok yang keluar seram. Aku tidak mengerti apa maksudnya, namun dalam hitungan detik tiba-tiba setengah wajah Pur terbelah dan memuncratkan darah tepat di hadapanku. Di belakangnya terdapat seorang perempuan berbaju Belanda yang mengayunkan kapak ke kepala Pur. Ia juga sama seperti keadaan Pur saat ini, wajahnya hanya tersisa sebelah. Pur! Sontak aku pun terbangun sembari memanggil sosok anak di dalam mimpiku tadi. Aku menoleh dan mendapati Pur masih tertidur di kasurnya. Aku bernapas lega dan berusaha menenangkan diri, namun samar-samar rintik hujan terdengar dari arah luar. Aku melihat Cahyo sedang berdiri di depan jendela dengan memasang wajah yang geram. Jul, kenapa? Ia tidak menjawab dan masih terus memantau dari jendela tentang apa yang terjadi di luar seolah siap menerjang keluar kapan saja. Suara bayi, aku mendengar suara bayi menangis di antara rintikan hujan di luar. Sial, jadi ini yang dimaksud Mbah Hamdan dengan memberikan apa yang makhluk itu inginkan. Aku meninggalkan tempat tidurku dan bergegas menuju pintu keluar, namun Cahyo segera menahan dan menarikku ke arah jendela. Kita nggak bisa ninggalin anak-anak ini, ucap Cahyo yang menunjukkan kepadaku keadaan di halaman tengah komplek panti asuhan ini. Gila, dalam waktu beberapa jam saja tempat ini sudah berubah 360 derajat. Di bawah rintikan hujan ini tengah berdiri roh perempuan berwajah sebelah itu. Satu tangannya menggendong bayi dan satu tangannya menggenggam kapak yang terlihat berlumuran darah. Sialnya makhluk itu tidak sendirian. Di sekitarnya bahkan hanya beberapa langkah dari jendela tempat kami menyaksikan pemandangan itu bergentayangan makhluk-makhluk dengan tubuh yang tidak lengkap. Di beberapa penjuru bangunan bahkan terlihat kakek-kakek dan nenek-nenek yang tengah merangkak di dinding-dinding panti. Nah, itu yang ku cari. Setan berwajah sebelah itu membawa bayi tanpa kepala di tangannya dan menjulurkan tangannya ke arah Mbah Hamdan yang tengah meletakkan seorang bayi yang terus menangis di hadapannya. Dibuang, berarti bayi itu bukan anaknya. Aku menoleh ke arah Pur. Ucapannya benar. Perkataan makhluk itu tentang mencari kepala bayinya bukanlah tujuannya. Lantas apa dan siapa setan-setan yang muncul bersamaan dengannya itu? Terdengar suara dari salah satu jendela lain di kamar ini. Ada sesuatu yang memukulinya dari luar. Setan! Tiba-tiba Pur terbangun dan panik dengan apa yang dilihatnya di luar jendela. Anak-anak panti lainnya pun ikut terbangun mendengar reaksi Pur. Sosok kakek-kakek bertubuh hitam kering merangkak mencoba masuk ke dalam kamar. Mereka semua pun berlari ke arahku dan Cahyo. Namun saat menyadari setan itu tidak masuk ke kamar ini, aku cukup tenang. Sudah kamu pasang pagar gaib? Sudah, tapi sepertinya tidak akan bertahan lama, Nan. Kaca-kaca jendela bergetar seolah menahan tenaga besar dari luar yang mencoba menerobos ke dalam. Jelas aku tidak bisa diam saja. Kalian berkumpul di sini ya. Coba ulangi bacaan-bacaan ini. Aku mencoba mengajarkan anak panti untuk terus melafalkan doa untuk melindungi diri dari makhluk-makhluk itu. Sementara itu aku harus mengetahui keadaan para penjaga dan pengurus panti. Cahyo, titip tubuhku. Aku duduk bersila di salah satu kasur dengan menggenggam keris Raka Sukma di hadapanku.
Dalam sekejap aku memisahkan sukmaku dari tubuh dan melesat menuju ruangan lain. Dengan cara ini aku bisa kembali ke tubuhku kapanpun bila terjadi masalah dengan anak-anak. Ada 3 kamar yang diisi oleh pengurus panti yang tinggal di sini. Salah satunya adalah kamar Mas Singgi. Hampir saja aku terlambat. Di atas tubuh Mas Singgi tengah berjongkok seorang nenek berbaju lusuh dengan kedua kaki di atas dada Mas Singgi. Tubuh Mas Singgi gelisah penuh keringat seperti sesak untuk bernafas. Namun walau begitu ia seperti tidak bisa tersadar dari tidurnya. Jangan ganggu. Nenek itu menoleh ke arahku mencoba mengancamku. Aku merasa ada yang berbeda dengan makhluk ini. Tidak seperti hantu nenek biasa yang rohnya masih penasaran. Seperti ada yang mengikat dan ada hal yang berbeda yang tidak bisa aku jelaskan. Aku membacakan ayat-ayat suci untuk mengusir sosok itu. Seketika wajahnya geram dan seluruh kaca jendela di bangunan ini bergetar. Panas, panas. Setan itu merasa terbakar, namun ia terus tertawa dan sama sekali tidak beranjak dari tubuh Mas Singgi. Tinggalkan tubuh itu. Tidak sudi. Ia terus tertawa walaupun aku terus membakarnya dengan membacakan ayat-ayat suci di hadapannya. Sementara itu wajah Mas Singgi mulai membiru. Sepertinya ini adalah batasnya, tidak ada cara lain. Aku pun melesat mendekat ke sosok nenek itu dan menusukkan garis raga sukma juga mendorongnya hingga terjatuh dari tubuh Mas Singgi. Hantu itu terus tertawa walau tubuhnya sudah berlubang oleh kerisku. Ia seperti tidak merasakan sakit. Makhluk itu menggenggam tanganku dan mencabut kerisku dari tubuhnya. Ia mengangkat tanganku dan menatap keris itu sembari tersenyum. Belum sempat aku menarik tanganku, tiba-tiba ia menggerakkan tanganku dan menusukkan keris raga sukma kembali ke tubuhnya. Tidak hanya sekali tapi berkali-kali hingga tubuhnya berlubang dan mengeluarkan asap hitam. Dia kesakitan, namun sosok itu terus tertawa dan menatapku. Pembunuh. Ucap makhluk itu padaku sesudahnya sosok itu seperti menguap dan sirna dari hadapanku. Apa-apaan ini? Makhluk itu sama sekali tidak takut. Dia bahkan menghabisi dirinya sendiri. Terlebih makhluk itu menyebutku pembunuh. Jelas saja aku tidak menganggap serius ucapan itu. Mengalahkan setan seperti mereka memang sudah seharusnya kulakukan. Tapi entah mengapa perasaanku tidak enak. Aku tidak mau terlalu memikirkan hal itu dan mulai mendekati Mas Singgi. Mas, bangun. Mas Singgi tersadar dengan terengah-engah. Ia menoleh ke segala arah di ruangannya. Ia terlihat tidak seperti dengan apa yang terjadi. Aku tahu ia tidak bisa melihatku. Namun aku membisikkan kepadanya untuk mengumpulkan penjaga panti yang lain untuk mengumpulkan mereka semua dan anak-anak yang lain di kamar di mana Cahyo berada. Mas Singgi sempat kaget, namun sepertinya ia mengenaliku dan mengerti. Aku pun mendahului dirinya menuju ruang penjaga yang lain dan mendapati bahwa setan-setan di sana belum sempat menyerang mereka. Seperti apa yang terjadi pada Mas Singgi tadi. Aku membacakan lantunan doa untuk melindungi mereka hingga makhluk-makhluk itu menjauh. Mas Singgi menggedor pintu kamar mereka dan dengan segera mengajak mereka keluar. Pak Haji, Kang Arbe, bangun, cepat keluar. Mas Singgi menggedor pintu itu sembari gemetar. Bagaimana tidak, di belakangnya tengah berseliweran setan-setan serupa yang menindih dirinya tadi. Walaupun tidak memiliki kemampuan melihat makhluk gaib, setan-setan itu memiliki energi yang kuat hingga terlihat oleh Mas Singgi. Astagfirullahaladzim. Kang Arbi tercengang melihat pemandangan itu. Ia tidak henti-hentinya membaca doa dan mengikuti instruksi Mas Singgi. Tenang saja, aku akan memandu kalian sampai ke kamar anak-anak. Bisikku sekaligus membukakan jalan untuk mereka bertiga. Kami menjemput ke kamar anak perempuan yang hanya berisi 5 orang. Beruntung pagar cahaya mampu mencapai tempat itu dan bisa bertahan. Mereka pun membangunkan mereka dan membawanya untuk berkumpul di kamar anak laki-laki. Kedatangan kami mengagetkan anak-anak di kamar, namun Cahaya sepertinya sudah menunggu kami. Aku menyadari suara tangisan bayi itu mulai tak terdengar. Aku keluar dan menyaksikan Mbah Hamdan tengah memegang sebuah boneka lusuh yang telah diikat dengan tali yang terbuat dari serat akar. Kau tidak punya tempat di alam ini, ucap Mbah Hamdan yang sembari meletakkan boneka itu di atas tungkunya yang menyala. Setan itu terlihat terbakar dan meringis kesakitan di tengah hujan. Ia tidak mampu bergerak, sepertinya itu adalah ulah dari ilmu Mbah Hamdan. Walau begitu ia tidak gentar dan terus menatap mata Mbah Hamdan dengan tajam seolah ingin membalas perbuatannya berkali-kali lipat. Aku dan Cahyo keluar untuk memastikan tidak ada orang lagi, namun kami tidak menyangka dengan apa yang kami lihat.
Dedemit berwujud kakek dan nenek yang merangkak mengepung bangunan ini pun tersadar bahwa tidak ada orang yang bisa mereka serang. Mereka mulai mengincar ruangan ini secara serentak. Jangan ada yang keluar. Perintah Cahyo berteriak ke arah orang-orang di dalam kamar. Ia menutup pintu kamar rapat-rapat dan berdiri seorang diri di pintu keluar. Cahyo mengikat sarungnya erat-erat dan mulai menendangi makhluk-makhluk yang mendekat satu persatu. Bocah kualat, ndak sopan sama orang tua. Ucap makhluk itu, namun makhluk itu berucap sembari mencoba menerkam Cahyo. Mana ada kakak-kakak orang tua bisa lompat-lompat kayak kalian? Teriakku sambil menghalau makhluk yang hampir menerkam Cahyo. Anehnya sama seperti makhluk di kamar Mas Singgih tadi. Mereka sama sekali tidak merasa gentar. Mereka tetap tertawa setiap kami menyerang mereka. Sembari bertarung, sebenarnya ada yang aku cari. Suara bayi yang menghilang tadi, kemana bayi yang Baham dan gunakan untuk memancing setan itu? Sementara itu aku tersadar akan sesuatu yang berada di antara hujan di halaman tengah. Ada rintikan yang membentuk tirai di dekat makhluk itu. Jul, bisa tahan mereka sebentar? Cahyo menoleh dan menyadari hal yang sama denganku. Ia mengangguk, mengerti dengan apa yang ingin aku lakukan. Hati-hati, jangan gegabah. Sepertinya kamu yang harus lebih berhati-hati. Tenang aja, aku gak sendiri kok. Tepat setelah kepergianku, terdengar suara raungan makhluk seperti kera raksasa yang berasal dari tubuh Cahyo. Aku sedikit bisa tenang meninggalkannya. Benar saja, saat aku melewati rintikan hujan di sekitar hantu wanita itu, tiba-tiba aku sudah berada di sebuah tempat yang dikelilingi dengan kabut. Dari jauh terdengar suara langkah kaki anak-anak kecil yang berjalan tanpa arah. Aku segera mencarinya dan segera menemukan seorang anak. Hei, tunggu. Kalian anak panti kan? Anak itu tidak menjawab dan malah kembali berlari masuk ke dalam kabut. Ada yang datang. Samar-samar aku mendengar ada suara anak kecil yang berbicara dengan temannya. Suara langkah kaki anak lainnya terdengar lagi dari balik kabut. Aku mencoba mendekat, namun anak itu sudah tidak ada. Siapa? Orang gede gak kenal tapi wajahnya gak asing. Warga kampung Sukmaraya. Dibilang aku gak tahu. Aku berhenti mengejar mereka. Sepertinya mereka memang menghindariku, entah karena takut atau karena alasan lain. Jangan takut, saya keponakan Bu Ranti. Saya kesini buat ngebawa kalian keluar dari sini. Entah teriakanku terdengar atau tidak, namun suara bisikan anak-anak itu pun terhenti. Dari balik kabut terlihat ada beberapa anak-anak yang muncul dari arahku. Aku mengenalinya beberapa, namun mereka tidak berkata sepatah kata pun sama sekali dan kembali pergi meninggalkanku. Aku pun mengejar mereka masuk ke dalam kabut. Samar-samar terlihat bayangan pepohonan di sekitar, sementara aku terus mengikuti langkah kaki anak-anak itu. Mungkin saja mereka memang menginginkanku untuk mengejarnya. Benar saja aku sampai ke tempat yang benar-benar tidak kusangka. Anak-anak itu menuntunku ke sebuah tempat di balik kabut, sebuah bangunan besar dengan arsitektur Belanda. Di sini hujan terus mengguyur. Ada halaman yang luas dengan berbagai bilik, namun bangunan ini sudah begitu tua dan terasa sangat mengerikan. Mereka memasuki tempat itu tanpa rasa takut. Aku yang khawatir jelas mengikuti mereka dan mulai menyadari tempat apa yang kumasuki. Rumah sakit jiwa. Mas, di sini. Aku pun mengikuti mereka dan sampai pada sebuah ruangan terbuka besar dengan pemandangan yang membuatku tercengang. Ada belasan orang terikat rantai di tembok-tembok bangunan itu. Kondisi mereka begitu mengenaskan. Hampir tidak ada lagi pakaian yang menempel di tubuh yang kurus kering dan penuh dengan luka itu. Ini apa? Maaf ya mas, kami gak ngomong apa-apa dan langsung ajak masnya ke sini. Kami takut kalau gak begitu. Masnya langsung ajak kami pergi tanpa kami bisa menunjukkan tempat ini nanti. Iya mas, saya Rustam dan dia Hasan. Mereka yang di belakang juga anak-anak panti yang tersesat di sini. Aku pun mulai mengerti kondisinya, namun aku belum mendapatkan jawaban atas semua yang ada di hadapanku ini. Kesini nak, biar saya jelaskan. Terdengar suara lemah seorang nenek yang juga terikat di rantai itu. Aku mendekat melihat kondisi nenek itu. Aku bahkan tidak yakin apakah dia bisa bercerita atau tidak. Nenek benar bisa menceritakan ke saya. Tenang saja, kami tidak dibiarkan untuk mati. Dengarkan saja saya. Tidak dibiarkan untuk mati?
Kata-kata itu benar-benar membuatku merasa harus memperhatikan nenek itu dengan serius. Nenek itu bercerita bahwa bangunan tempat kami berada saat ini adalah sebuah rumah sakit jiwa yang menurut pengakuannya terakhir beroperasi jauh puluhan tahun yang lalu. Saat itu Belanda masih mendiami tanah ini dan merekalah kasta tertinggi di desa itu. Suatu ketika ada seorang nyonya Belanda yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa tersebut, Eva namanya. Ia dituduh sebagai dalang pembunuhan suaminya seorang menir Belanda dan gundik-gundiknya saat suaminya menikahi seorang nyai. Istrinya Eva sudah tidak setuju, namun suaminya bersikeras untuk menikahi perempuan pribumi itu. Bukan tanpa alasan, Eva memiliki sifat-sifat emosional yang membuat sang menir tidak bisa bahagia hidup bersamanya. Ia bisa marah kapan saja, saat kesal ia mulai bertingkah kejam, melemparkan gelas ke wajah sang menir, dan bahkan tidak segan menusukkan pisau buah pada babunya ketika kesal. Wajah senang sang menir yang hidup dengan istri tidak sahnya membuat Eva itu memendam rasa dendam, terlebih saat sang gundik melahirkan anak yang sudah bertahun-tahun belum bisa dimiliki oleh pasangan Belanda itu. Beberapa hari saat anak itu lahir, Eva sudah tidak lagi mampu menahan perasaannya. Dari balik jendela ia melihat suaminya sedang berbincang bahagia sembari bercengkrama dengan gundiknya. Eva ikut bergabung dengan mereka. Ia bertingkah begitu baik saat melihat anak itu dan meminta izin untuk menggendong dan bermain dengan anak itu sebentar. Namun ternyata itu hanyalah kedok. Eva mengembalikan bayi itu pada sang gundik dengan kondisi tanpa kepala. Ia tertawa begitu senang melihat ekspresi sang gundik yang menangis melihat nasib anaknya. Sang gundik itu ingin memberitahu sang menir. Ia mengambil kapak yang sudah ia siapkan dan menghantamkannya ke tubuh gundik itu. Teriakan dan suara berisik dari ruangan itu memancing menir untuk datang ke sana. Eva menyambut suaminya dengan gaun yang sudah berlumuran darah. Mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, menir pun memanggil penjaga. Sayangnya saat ia berpaling lagi, sebuah kapak sudah berada tepat di lehernya dan dalam sekejap memisahkan kepala dari tubuhnya. Penjaga yang melihat kejadian itu segera menangkap Eva, namun seolah tidak ada penyesalan, ia hanya tertawa menikmati saat-saat itu. Keluarga sang menir sempat membawa perempuan itu ke pengadilan, namun hukumannya dituntutkan dari pengadilan dianggap tidak memuaskan mereka. Hingga akhirnya mereka bisa meyakinkan pengadilan bahwa Eva mengalami gangguan jiwa. Dengan kekuasaannya, keluarga sang menir menitipkan Eva di rumah sakit jiwa, sebuah rumah sakit yang juga dikelola oleh orang-orang Belanda. Bukan untuk mengobati Eva, melainkan untuk menyiksa Eva sekejam-kejamnya di tempat itu. Rumah sakit jiwa yang dimaksud bukanlah rumah sakit jiwa pada umumnya. Tempat itu hanya kedok untuk mereka agar leluasa melakukan penyiksaan maupun eksperimen terhadap orang yang dimasukkan di tempat itu. Tahu apa yang terjadi dengan perempuan itu? Setiap malam ia ditelanjangi dan diikat di sebuah bangsal. Setelahnya seorang pasien pria rumah sakit jiwa yang sudah diberi obat perangsang dimasukkan ke bangsal itu. Perempuan itu harus merasakan diperkosa oleh pasien-pasien yang memiliki gangguan jiwa itu setiap malamnya. Sulit membayangkan apa saja yang dilakukan pasien-pasien itu terhadap Eva. Hingga akhirnya Eva hamil oleh salah satu dari mereka. Eva sudah merasa terkutuk saat tubuhnya dihamili oleh orang-orang dengan gangguan jiwa. Namun saat itu penderitaannya baru dimulai. Dalam kondisi hamil ia harus menghadapi lebih dari satu pria tiap malamnya. Ada juga waktunya saat ia dimandikan dan didandani cantik, namun itu hanya saat ia dipandangi oleh pimpinan rumah sakit. Untuk apa lagi selain untuk memuaskan nafsu menyimpang sang pimpinan rumah sakit. Sampai satu ketika anak dari Eva lahir, saat itulah siksaan akan dirinya mulai berhenti. Walau ia mengutuk anaknya, instingnya sebagai seorang ibu tetap membuatnya merawat bayi itu. Terlebih mungkin bayi itulah satu-satunya manusia yang tidak menyakiti dirinya. Tapi sayangnya itu juga merupakan bagian dari rencana mereka. Di satu malam bayi itu diambil dari Eva. Para petugas rumah sakit meletakkan bayi itu di sebuah meja yang sudah disiapkan di hadapan bangsal berjeruji Eva. Ada keluarga sang menir di sana. Saat melihat sebuah benda, tiba-tiba Eva menangis histeris. Namun tangannya terikat dan jeruji bangsalnya terkunci. Ia melihat sebuah kapak tertancap di meja tak jauh dari anaknya. Itu adalah kapak yang ia gunakan untuk membunuh anak dari menir dan gundik itu. Ya, dan benar apa yang Eva takutkan. Salah satu dokter rumah sakit itu melakukan hal yang sama persis terhadap anaknya, seperti apa yang Eva lakukan pada anak menir. Eva melihat sendiri bagaimana kepala anaknya terpisah dari tubuhnya. Namun itu bukanlah akhir. Eva terus hamil dan setiap anaknya dilahirkan, pemandangan serupa selalu terjadi di mana anaknya akan berakhir naas. Satu ketika ada pertempuran di daerah itu. Tentara Belanda bertarung dengan pendekar-pendekar berilmu.
Bukan untuk membebaskan tanah ini dari orang-orang Belanda itu, namun pendekar-pendekar itu hanya ingin menguasai apa yang saat ini sudah dikuasai oleh orang-orang Belanda itu, termasuk babu dan gundik yang mereka miliki. Rumah sakit jiwa pun tak luput dari penyerangan. Anehnya setiap peluru dari penjaga dan prajurit tidak ada yang mampu menembus tubuh pendekar itu. Awalnya mereka ingin membunuh orang-orang Belanda di rumah sakit jiwa itu, namun saat melihat Eva mereka menyadari ada sesuatu yang menarik dari dirinya. Aku tawarkan sesuatu padamu. Eva tidak peduli dan hanya terbaring dengan tatapan kosong dengan tubuh yang masih berantakan hasil pemerkosaan semalam. Pendekar itu tahu dengan persis bahwa Eva menyimpan dendam yang begitu dalam. Ku beri jalan agar kau bisa membalaskan dendammu. Mendengar ucapan itu, Eva beranjak dari kasurnya dan mendekatkan langkahnya menuju jeruji bangsal. Balas dendam? Mereka mati pun aku tidak akan puas. Aku suka denganmu. Akan aku buat mereka tidak bisa mati. Akan aku jadikan tempat ini hanya milikmu. Kau bebas menyiksa mereka, membunuh dan menyakiti mereka. Namun mereka akan kembali pulih untuk kau siksa lagi. Mata Eva terbelalak dan mulai tersenyum membayangkan apa yang bisa ia lakukan kepada orang-orang yang telah menyiksanya selama ini. Lalu apa syaratnya? Mati. Koyak lehermu dengan keris ini. Itu adalah perjanjian bahwa kau akan menjadi peliharaan kami. Peliharaan kami, keluarga Suganda. Lalu kau bisa berbuat apapun selamanya pada mereka. Bawakan juga keluarga suamiku. Baik. Mendengar ucapan itu, Eva segera merebut keris hitam itu dan menusukkan di lehernya tanpa ragu. Tidak ada keraguan dalam dirinya, bahkan pendekar itu tidak menyangka akan tindakan itu. Tepat saat Eva terjatuh, pendekar itu mengambil keris yang berlumuran darah itu dan meneteskan di lidahnya. Ia mengambil sebuah kain untuk memindahkan darah dari keris itu dan membakarnya dalam sebuah tungku. Ia mencampur darahnya dalam api itu. Kumpulkan semua orang di rumah sakit ini dan rantai mereka. Seluruh anak buah pendekar itu pun melaksanakan perintah. Semua dokter, pengawas, pimpinan baik yang orang Belanda maupun pribumi dirantai di tempat itu. Sebuah api besar menyala dari tungku milik sang pendekar. Dari dalam api itu muncul sosok roh dengan wujud seperti Eva. Seluruh petugas rumah sakit itu ketakutan menyaksikan sosok yang mereka siksa selama ini berubah menjadi setan. Pendekar itu menyelesaikan ritualnya. Kabut putih menutup bangunan itu menandakan tempat itu berpindah di alam lain. Pendekar itu memasukkan sesuatu ke mulut para petugas rumah sakit dan memaksa mereka untuk menelannya. Setelah semuanya selesai, pendekar itu pun pergi dari tempat itu. Tempat ini dan segala isinya adalah milikmu. Roh Eva tersenyum lebar mengantar kepergian pendekar itu. Baru beberapa langkah pendekar-pendekar itu pergi. Tiba-tiba terdengar teriakan kesakitan dari dalam bangunan. Sesaat setelahnya sebuah benda terpental dari dalam bangunan dan terjatuh di hadapan para dokter itu. Itu kepala dari salah satu dokter di rumah sakit jiwa itu. Kepala itu tidak mati. Ia menganga kesakitan dengan mata yang terbelalak. Namun baru saja benda itu terjatuh, tiba-tiba kepala dokter itu terseret kembali di tanah dan kembali masuk ke dalam bangunan. Eva tertawa puas menggema dari dalam rumah sakit jiwa itu. Eva mendapatkan cara balas dendam terbaik. Trasuganda mengirimkan orang-orang dan bangunan rumah sakit jiwa itu ke dalam alam yang menjadi tempat tinggal Eva, termasuk anggota keluarga Menir yang akhirnya mereka tangkap. Bahkan di tiap bangsal masih mendekam pasien-pasien rumah sakit jiwa yang menua yang menjadi pengikut Eva. Eva mati dengan dendam yang begitu besar. Ia tumbuh menjadi sosok Ingon Trasuganda yang mematikan. Ia melakukan apapun yang diperintahkan padanya, mulai dari mencarikan tumbal, membunuh, bahkan membantai satu keluarga. Aku cukup kaget saat mengetahui bahwa hantu wanita berwajah sebelah itu bukanlah arwah penasaran. Ia ternyata dipelihara oleh Trasuganda yang cukup gila dengan menjadikannya sebagai Ingon. Apa yang terjadi bila aku melepaskan kalian? Kami sudah terlalu lama di alam ini. Tubuh kami sudah lemah. Saat meninggalkan tempat ini kami pasti mati. Tak masalah untuk kami, namun dengan kematian kami, Trasuganda tidak lagi memiliki kunci untuk mengendalikan roh Eva. Tidak ada yang tahu akan menjadi semengerikan apa makhluk itu.
Aku memang pernah mendengar bagaimana sebuah ingon bila kehilangan tuanya, ada yang kembali ke gunung, lembah, atau tempat asalnya, dan ada yang lepas kendali mencari tumbalnya sendiri. Sepertinya aku harus mengurungkan niat untuk menolong mereka terlebih dahulu sampai menemukan cara yang aman. Sementara itu aku harus mengevakuasi anak-anak pantai terlebih dahulu sebelum terjadi sesuatu pada mereka akibat pengaruh dari alam ini. Mas akan coba menyelamatkan mereka, tapi Mas harus pastikan kalian aman dulu. Iya Mas, kami hanya ingin menunjukkan ini saja. Kami nggak tega lihat mereka semua. Kami pun berkumpul dan meninggalkan bangunan mengerikan itu. Sepertinya aku bisa menemukan jalan keluar dengan mengikuti aliran kekuatan dari arah tempatku masuk tadi. Tapi sebelum sempat keluar dari bangunan ini, mataku tersadar akan sesuatu. Bangsal-bangsal rumah sakit jiwa itu diisi pasien-pasien yang sudah menua. Wujud mereka persis seperti makhluk-makhluk yang menyerang Cahyo. Mereka terus tertawa walau diserang sebagaimanapun. Apa karena mereka memang punya masalah kejiwaan? Dan ada satu orang yang terbaring tak bernyawa dengan berbagai tusukan di tubuhnya. Aku ingat jasad itu, ia adalah sosok yang menindih tubuh Mas Singgi. Apakah artinya sebenarnya mereka adalah manusia? Aku yakin di tubuh itu adalah bekas tusukan dari keris Raka Sukmaku. Tunggu, apa memang benar aku telah menjadi pembunuh? Aku berlari menembus kabut yang terus bergerak. Ada suara teriakan mengerikan dari berbagai sudut alam ini. Namun aku masih bisa menemukan jalan untuk meninggalkan alam yang mengerikan ini. Setelah kabut menghilang, derasnya hujan menyambut kedatanganku kembali ke halaman panti asuhan. Dengan bergegas aku menggiring anak-anak menuju kamar yang menjadi tempat teraman saat ini. Cahyo! Cahyo melihatku dengan sedikit tersenyum saat mengetahui aku berhasil kembali bersama anak-anak panti yang hilang. Ia pun segera melepaskan sarungnya dan memegang salah satu ujungnya dengan keras. Wanasura! Seketika aliran kekuatan berpusat pada salah satu lengan Cahyo yang menggenggam ujung sarung itu. Kumpulan makhluk berwujud kakek dan nenek gila yang mengepung Cahyo pun satu persatu dilibas menggunakan sarungnya. Makhluk itu pun terhempas dengan kekuatan mengerikan yang berasal dari Wanasura, sosok roh kera keramat yang bersemayam di tubuh Cahyo. Dalam sekejap, mulai terlihat ruang kosong yang bisa dilalui. Aku meminta anak-anak segera berlari menuju kamar. Sementara aku menjaga di belakang untuk menghalangi serangan setan serupa yang mencoba mencari celah. Setan banyak banget setannya. Takutnya nanti aja lari dulu. Rustam terjatuh terpleset genangan air. Namun ternyata teman yang lain segera membantunya berdiri dan bergegas menuju kamar anak laki-laki. Butuh waktu cukup lama hingga mereka sampai di kamar. Sementara itu aku cemas dengan keberadaan Eva, sang setan perempuan berwajah sebelah itu. Saat yakin mereka semuanya sudah aman, aku dan Cahyo berjaga di depan pintu memastikan tidak ada satupun makhluk-makhluk itu yang mendekat ke kamar. Sudah tidak usah melawan. Tak jauh dari tempat kami berada, terdengar suara wanita berwajah sebelah itu meremehkan seseorang. Berbeda sebelum saat aku tinggal pergi di mana Mbah Hamdan masih mampu menahan makhluk itu dengan menggunakan media boneka. Kini posisi benar-benar berbalik. Mbah Hamdan berusaha setengah mati untuk tetap berdiri. Dari mata, telinga, dan setiap lubangnya mengalirkan darah dengan kekuatan gelap dari makhluk itu yang terus menekannya. Walau begitu, ia masih terus mencoba bertahan sembari terus membacakan mantra-mantra pada boneka itu. Tidak mungkin, harusnya benda ini punya ikatan yang kuat denganmu. Tidak mungkin kau bisa melawan ikatan. Satu-satunya yang mengikatku adalah dendam. Sudah Mbah Hamdan, pergi serahkan pada kami. Sayangnya Mbah Hamdan tidak menggubris teriakanku. Ia masih terus terlihat mencoba berusaha menghentikan makhluk itu. Suara tangisan bayi terdengar sekali lagi. Sosok setan berwajah sebelah itu tersenyum. Namun Mbah Hamdan segera menghadangnya untuk mendekat. Aku baru menyadari keberadaan bayi itu. Bayi itu berada dalam dekapan seorang wanita yang sedang meringkuk bersembunyi di balik Mbah Hamdan. Siapa wanita itu? Entah, tapi Mbah Hamdan melindungi mereka setengah mati. Aku merasa bahwa kami tidak bisa berdiam diri melihat begitu saja. Di tengah kondisi Mbah Hamdan yang setengah sekarat, setan itu melepas ilmu Mbah Hamdan yang mengikat tubuhnya dan mengangkat kapaknya tinggi-tinggi. Perempuan yang menggendong anak bayi itu berteriak ketakutan mengetahui kepala Mbah Hamdan menjadi target setan itu. Belum sempat kapak itu menyentuh rambut Mbah Hamdan, aku sudah tiba di sana menahan serangan kapak itu. Hentikan Eva.
Sayangnya sosok itu malah terlihat marah dan menguatkan tangannya lebih keras lagi pada kapaknya hingga aku terdorong. Kau tidak pantas menyebut namaku. Pergi, Mbah. Sayangnya Mbah Hamdan tidak mampu bergerak. Ia terlihat kehabisan tenaganya, namun wanita yang menggendong anak itu bergegas menarik Mbah Hamdan dan membawanya menjauh dari jangkauan kapak itu. Kapak itu menyentuh lantai panti yang dengan mudah pecah begitu saja. Dapat dipastikan kepala Mbah Hamdan akan bernasib sama bila menerima serangan itu. Sudah, Pak, sudah. Tidak, saya sudah memindahkan puhul dari bayi tanpa kepala itu ke anak kita. Kalau kita tidak menghabisinya sekarang, makhluk itu akan terus mengincar anak kita. Tunggu, anak kita? Apa ini artinya Mbah Hamdan menggunakan anaknya sendiri sebagai umpan? Mbah sudah gila. Aku bertanggung jawab atas semua ini. Mbah Hamdan melempar serangan abu ke tengkuknya hingga terlihat percikan api. Tiba-tiba roh Eva terbakar dengan mantra yang dibacakan Mbah Hamdan. Sayangnya bukannya mundur, Eva malah menjadi semakin geram dan semakin bernafsu menyerang Mbah Hamdan. Kali ini ia tidak sendiri. Seluruh setan tua yang sedari tadi mengincar Cahyo kini berkumpul di belakang Eva dan bersiap mengeroyok kami. Sial! Aku menahan berkali-kali serangan kapak Eva yang tengah mengamuk. Ia memandang Mbah Hamdan dengan penuh amarah dan sesekali mencuri pandang ke bayi yang tidak berdosa itu. Sedikit saja aku salah langkah, sudah dapat dipastikan akan ada yang mati malam ini. Aku mencoba mencari celah untuk menyerang Eva, namun menahan sekali serangan saja sudah membuat tanganku bergetar. Sementara itu setan tua itu sudah sepenuhnya mengelilingi kami. Salah satu dari makhluk itu melompat menyerang ke arahku. Aku menghindar dan ingin menghujamkan kerisku, namun seranganku tertahan. Di sisi lain, makhluk lain terus bergantian menyerangku sembari mencarikan celah untuk Eva. Ada apa, Danan? Serang mereka! Aku terdiam. Aku teringat bagaimana keadaan salah satu tubuh dari makhluk-makhluk ini di bangsal rumah sakit jiwa di alam Eva. Mereka masih hidup, Jol. Masih hidup? Apa maksudmu? Sulit ku ceritakan sekarang. Saya yang bingung meninggalkan tempatnya dan segera membantuku menyingkirkan makhluk-makhluk itu. Kalau kau ragu, serahkan mereka padaku. Urus setan yang kau panggil Eva itu. Benar ucapan Cahyo. Aku merasa ragu. Aku melihat Cahyo dan yang dari tadi ia lakukan hanya menjauhkan setan tua itu dari sekitarku. Mungkin ia melakukan hal itu karena mendengarkan ucapanku. Bayi itu, serahkan kepala bayi itu. Aku menghadangnya dan berkali-kali menahan ayunan kapaknya. Sesekali aku terpental hingga aku harus mencoba sebuah pertaruhan. Tepat sesaat setelah serangannya membuatku tersungkur, aku terbaring dan bersiap menerima serangannya. Mas Danan! Teriak Mbah Hamdan khawatir dengan keadaanku. Sebelum kapak itu menyentuh tubuhku, rohku muncul dari belakang Eva dan menembuskan keris Raka Sukma di tubuhnya. Eva kesakitan, dia menoleh dan mendapati wujud rohku. Dengan sisa tenaganya yang ia punya, ia mengayunkan kapaknya ke arah kepalaku. Aku pun segera menghilang dan kembali ke tubuhku. Kepala bayi itu harus kuambil. Kali ini aku bersiap lagi menghadang makhluk itu. Namun tiba-tiba asap hitam muncul mengelilingi Eva dan seketika Eva menghilang begitu saja. Di mana dia? Mbah Hamdan yang sudah lemah menunjuk ke arah atap panti. Aku menoleh ke arahnya dan mendapati ada dua orang pria tua yang berdiri dengan Eva di sebelahnya. Biarkan aku menghabisi mereka. Tahan amarahmu. Kalau kau sampai mati, kami akan kerepotan. Itu urusanmu. Mana sopan santunmu? Ampun, ampun. Merasa tak berdaya dari kedua orang itu, Eva pun memilih pergi dan menghilang dari tempat itu. Aku dan Cahyo menatap geram pada kedua pria misterius itu. Kalian pasti terasuk ganda yang memperbudak Eva. Sepertinya sudah ada yang terlalu banyak bicara. Cahyo menoleh ke arahku seolah meminta penjelasan tentang apa yang ku ketahui, namun aku memberinya isyarat bahwa aku akan menceritakannya nanti. Apa tujuanmu sebenarnya? Tidak banyak. Hanya 50 lagi kepala bayi dan beberapa jantung anak-anak. Sebaliknya kalian tidak usah ikut campur. 50 kepala bayi, jantung anak-anak. Apa yang akan mereka lakukan dengan benda itu? Ritual Jambang Demit ada di antara mereka yang mencoba menjadi abadi.
Aku dan Cahyo menoleh mempertanyakan ucapan Mbah Hamdan. Setelah ke-50 kepala terkumpul, selanjutnya adalah jantung anak-anak. Mungkin karena itu mereka menyembunyikan anak panti di alam setan itu. Brengsek, kurang ajar! Saya emosi dan memusatkan kekuatan di kakinya. Ia berlari dan bersiap melompat ke arah mereka, namun mereka sudah berpaling dan mulai menghilang dari penglihatan kami. Kami tidak segan membunuh siapapun yang menghalangi kami. Kepala bayi itu juga pasti akan kami ambil. Itu adalah ucapan terakhir kedua orang itu sebelum menghilang di bawah rintikan hujan yang mengelilingi mereka. Kerumunan perangkat desa dan beberapa warga meramaikan panti ketika kabar mengenai anak-anak yang hilang sudah ditemukan. Mbah Hamdan sudah dirawat di salah satu kamar dan dibiarkan di sana untuk sementara waktu bersama anak dan istrinya agar lebih aman. Aku dan Cahyo menghabiskan waktu dan berusaha menenangkan diri dengan beberapa cangkir kopi dan menikmatinya di bawah pohon beringin. Eva namanya. Dia bukan arwah penasaran biasa, Jol. Makhluk yang dipelihara oleh Trasuganda dengan mengerikan. Aku menceritakan pada Cahyo tentang keberadaan rumah sakit jiwa di alam goib yang dikhususkan untuk memuaskan hasrat Eva. Sekumpulan petugas dan dokter rumah sakit di sana yang terdiri dari orang Belanda dan warga pribumi dikutuk oleh Trasuganda untuk memuaskan nafsu balas dendam Eva. Tidak bisa mati. Gila, gak mungkin kan? Entah ilmu apa yang mereka gunakan hingga mereka bisa bertahan hidup selama itu. Namun satu hal yang mungkin membuat hal itu masuk akal. Waktu berjalan di alam itu lebih lambat dibandingkan di alam ini. Lebih lambat. Anak-anak hanya berasa beberapa jam berada di sana, namun pada kenyataannya mereka sudah hilang lebih dari 3 hari. Saya cukup berpikir mendengar penjelasanku. Kalau hal itu benar, berarti orang-orang itu di alam sana mungkin baru hidup beberapa puluh tahun, sementara di alam ini sudah berjalan lebih dari 100 tahun. Aku juga menceritakan tentang setan tua yang menyerang kami. Kenyataannya bahwa mereka masih hidup dan memiliki tubuh memang mengguncang Cahyo. Namun reaksinya berbeda denganku. Mempunyai tubuh yang hidup bukan berarti sosok itu masih hidup, Nan. Mungkin saja tubuh mereka sudah diambil alih oleh jin. Ucapan saya masuk akal dan juga melegakan. Seandainya hal itu benar, mungkin aku tidak perlu ragu untuk menghadapi sosok itu lagi. Untuk saat ini yang perlu kami cari tahu adalah apa yang setelahnya akan dilakukan oleh Trasuganda. Mereka memburu 50 kepala bayi. Apa itu artinya mereka akan menyerang tempat lain? Saat Mbah Hamdan sadar, kami sedikit menjelaskan apa yang telah terjadi. Kondisi saat ini adalah saat tenang sebelum badai besar menyerang. Setan yang kau panggil Eva itu tidak akan mengincar kepala bayi lain sebelum dia mendapatkan anakku. Kenapa Mbah yakin? Saya sudah memindahkan buhul gaib panah yang ia bawa ke anak saya, sehingga dia tidak punya kuasa untuk memilih korbannya sebelum mendapatkan anak saya. Ucapan itu bisa menjadi kabar baik atau kabar buruk. Hal baiknya mereka tidak akan menyerang bayi warga desa. Hal terburuknya mereka akan menyerang panti ini lagi demi mencari anak Mbah Hamdan. Artinya mereka akan ke panti ini lagi? Aku mengangguk sembari menoleh ke arah bayi Mbah Hamdan. Mbah Hamdan meninggalkan kasur tempatnya istirahat dan menghampiri anaknya yang masih kecil. Maafkan Bapak Yain. Susah payah ibu dan bapak mendapatkanmu, tapi bapak malah mempertaruhkan nyawamu. Entah aku harus berkata apa pada Mbah Hamdan. Satu sisi dia terlalu kejam, menggunakan bayinya sendiri sebagai umpan. Namun di satu sisi ia lebih memilih menggunakan orang yang tersayang untuknya dibandingkan melibatkan orang lain. Aku gak suka cara Mbah Hamdan, tapi aku juga tidak mungkin membiarkan mereka menyakiti anakmu, Mbah. Benar ucapan saya, aku tidak harus memaksakan diri untuk mengetahui apakah hal itu benar atau salah. Aku bebas untuk tidak suka dengan cara Mbah Hamdan, namun melindungi mereka jelas bukan jalannya salah. Siang itu kami menceritakan semua perkiraan kami kepada kepala panti, Mas Singgi hingga ke Bu Ranti yang memeriksa keadaan di panti. Berarti malam ini kemungkinan mereka akan datang lagi. Iya Bude, kemungkinan besar.
Bu Ranti terlihat cemas, ia pun menawarkan kepala panti agar untuk sementara anak-anak tinggal di rumah guru-guru yang sekaligus kos penitipan anak di sana selama beberapa hari. Kepala panti setuju, sementara petugas dan pengawas tetap menjaga panti. Aku membaca situasi ini dan menebak malam ini akan menjadi malam yang mencekam, perang gaib mungkin akan terjadi lagi. Aku dan Cahyo menatap pohon beringin yang masih berdiri dengan gagah di desa ini. Sebuah legenda tersembunyi di bawah pohon ini tentang seorang kesatria yang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kerajaan dan jasadnya dikuburkan di bawah pohon ini. Seandainya kita bisa sekuat Chandramukti ya Nan, pusakanya saja sudah sekuat itu. Gak boleh begitu, Jul. Setiap orang diberkati kelebihannya masing-masing. Lagi pula semakin besar apa yang kita miliki, semakin besar juga tanggung jawab kita. Cahyo mengangguk setuju denganku, namun aku mengerti maksud Cahyo. Dalam keadaan kesulitan melawan musuh seperti saat ini, ada kalanya kami merasa membutuhkan kekuatan yang lebih. Tapi seharusnya kami selalu sadar bahwa Yang Maha Pencipta selalu menciptakan jalan keluar atas semua masalah di muka bumi ini. Nan, apa alam tempat anak-anak itu hilang sama seperti saat kita melawan Brakaraswana? Aku berpikir sejenak, sebenarnya aku memang merasa sangat berbeda. Alam tempat Eva itu terasa lebih jinak walau membingungkan. Aku ngerasa ada perbedaan, Jul. Susah jelasinya, tapi aku ngerasa bahwa alam-alam seperti itu juga saling terhubung. Ya sudahlah, jika memang ditakdirkan, mungkin kita akan tahu jawabannya. Semoga saja bukan karena bencana besar. Langit mulai memerah, kali ini perasaan yang sama saat desa Sukmaraya diteror oleh sosok lelepat terulang kembali. Kami pun segera mempersiapkan diri kembali berjaga di panti untuk menyelesaikan semua tragedi ini. Makhluk itu tidak memberi jeda. Tepat saat matahari menyembunyikan wujudnya, rintik hujan segera membasahi seluruh wilayah di panti asuhan ini. Aku dan Cahyo bergeming di pinggir lapangan sembari duduk bersila menerima salam rintik hujan dari para sosok terkutuk yang menghampiri kami. Tirai hujan itu adalah gerbang. Eva muncul dari dalamnya dengan tubuh yang penuh darah. Nenek yang banyak bicara itu sudah menerima akibatnya, ucap Eva sembari tertawa dan menatapku. Tanganku mengepal keras membayangkan bagaimana makhluk itu menyiksa nenek yang membeberkan masa lalu Eva padaku. Darah di tubuh Eva seolah berbicara bahwa masih bertahan hidup setelah siksaan itu adalah hal yang mengerikan. Tenangkan emosimu, Nan. Aku mengangguk, mengerti sembari mengatur nafasku. Kami tidak boleh gegabah, terlebih setelah mengetahui lawan kami bukanlah sekedar setan berwajah sebelah bernama Eva ini. Waktumu kurang dari 1 tahun untuk mengumpulkan kepala bayi-bayi itu. Kau tahu apa yang terjadi bila gagal? Seorang pria ikut keluar dari tirai hujan itu disusul oleh seorang lainnya. Mereka berdua adalah orang dari Trasuganda yang menyelamatkan Eva kemarin. Wajah Eva terlihat geram, ia terlihat kesal dengan ancaman itu. Entah apa yang terjadi dengan Eva di alam itu. Saat ini aku merasa ada yang berubah dari Eva. Amarahnya meledak-ledak dan semakin berbahaya. Kedua orang dari Trasuganda itu berpaling mengacuhkan kami dan pergi meninggalkan kami, sementara Eva sudah menatap kami dengan penuh dendam. Tepat setelah kepergian mereka, tiba-tiba hujan berhenti begitu saja dan Eva pun menghilang. Aku tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Suasana seketika menjadi hening dengan bau hujan yang tersisa di sekitar kami. Inan! Teriak Cahyo yang teringat bahwa target mereka bukanlah kami. Kami pun bergegas menuju ruangan di belakang kami dan mendapati sosok Eva samar-samar sudah muncul di belakang istri Mbah Hamdan yang tengah menggendong bayinya. Ia tersenyum sembari mengangkat kapak yang siap menebas tubuh istri Mbah Hamdan. Awas! Cahyo melesat menggeser tubuh mereka menghindar dari tebasan kapak itu. Mbah Hamdan berteriak, ia beranjak dari ranjang tempatnya beristirahat. Luka yang ia dapatkan semalam belum pulih sepenuhnya. Aku bergegas mencoba menangkap kepala Eva, namun sekali lagi sosok itu menghilang. Kita lengah. Jul, lukamu. Aku ingin memeriksa luka di lengan Cahyo, namun ia memberi isyarat dengan tangannya bahwa ia dapat menanganinya. Minggir! Kali ini Cahyo mendorongku dan seketika suara kapak menghantam lantai terdengar bersama kemunculan tiba-tiba Eva yang menyerangku. Seperti sebelumnya, ia langsung menghilang. Keluar, kita harus keluar dari ruangan ini. Kami meninggalkan ruangan itu berharap di tempat terbuka kami bisa menebak kemunculan Eva. Suara tangisan bayi menggema di penjuru lorong panti.
Teh Ella berusaha menenangkan anak satu-satunya itu, namun sosok Eva terlihat tersenyum di ujung lorong itu. Kali ini Eva berjalan mendekat ke arah kami dengan menyeret kapaknya. Suara besi yang beradu dengan lantai panti terdengar mendekat ke arah kami. Aku dan saya bersiap menghadang Eva, namun sekali lagi sosok itu menghilang. Wajah Eva muncul di hadapan Teh Ella dengan kapak yang kembali berayun. Beruntung dengan cepat aku bisa menahan serangannya dengan kerisku walau kami harus terpental. Sementara itu Cahyo berusaha menangkap Eva, namun kembali lagi semua itu percuma. Eva menghilang dan kali ini sosoknya terlihat memantau dari sisi lain lorong panti. Hadapi kami kalau kau berani. Eva tertawa mendengar teriakan Cahyo. Untuk apa? Benar, makhluk ini tidak bodoh. Yang ia butuhkan hanya kepala dari Ihin anak Baham dan ia tidak perlu menghadapi kami. Eva menghilang, tapi satu persatu kaca jendela panti pecah menuju ke arah kami. Spontan aku dan Cahyo juga Baham dan mengelilingi Teh Ella bersiap menerima kemungkinan kemunculan Eva dari sisi manapun. Kaca jendela terdekat dari kami pun pecah. Itu berarti Eva berada tak jauh dari kami. Namun setelah itu tidak ada tanda-tanda kemunculan Eva. Suasana hening seketika. Terdengar Teh Ella berusaha menenangkan bayinya, namun bayi yang sebenarnya sudah tenang itu tiba-tiba menangis sekencang-kencangnya. Kami membiarkannya karena yakin Ihin aman di pelukan ibunya, sementara kami terus waspada. Tapi anehnya suara tangisan Ihin mulai terdengar berbeda. Suaranya seperti tersengal-sengal tertahan. Aku sempat menoleh sesaat dan saat itulah baru kusadari Teh Ella tengah tersenyum sembari mencekik bayinya. Teh Ella, kamu ngapain?